Jadi kembali ke Pak Haji tadi DKM, Gus Nur undangan pengajian ini saya share dan ada yang jawab apa Gus Nur, apa kiainya misuhan. Jadi saya nggak misuhi orang, bahkan saya nggak misuhi orang sini, saya nggak kenal. Dari blok A sampai blok Z mungkin ya, ada berapa kakak di sini, tidak ada satupun yang pernah saya pisui. Yang saya pisui adalah sistem, bukan orang. Dan itu sudah saya tanggung resikonya. Saya tadi agak kaget, tapi alhamdulillah tidak tidak ngaruh sedikit pun. Karena tugas kita hanya dakwah, tugas kita hanya amar ma'ruf nahi munkar, diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Biasanya kalau saya safar dakwah, ini alhamdulillah ini sudah yang ke-12 hari. Kita kemarin start dari Padang 10 hari. Lalu di sini nanti sampai 10 hari ya saja. Di sini 10 hari, turun ke Solo sekitar 9 hari. 4 hari, di Solo 4 hari, balik lagi ke Sumatera Barat, langsung ke Batam, Kaltim, Batam. Insya Allah 3 bulan ke depan kita tidak istirahat. Ya itulah seperti ini, melayani cahaya, berbagai macam situasi, berbagai macam medan kami hadapi. Terakhir kemarin kami safar di Pasaman, di Sumbar, terakhir ini. Kami ngaji seperti ini, jamaahnya pada merokok, lengkap sama asbaknya. Saya tidak marah, buat apa saya marah gitu kan. Cuman hanya mengingatkan. Saya hanya menegur, Ustadz selama saya keliling dakwah, Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, belum ada masjid yang dipakai ngerokok sama asbaknya begini. Saya bilang hanya gitu. Dan rokok itu hukumnya hanya 2. Kalau nggak makruh, haram, sudah itu. Nah, jadi oke lah, nggak apa-apa. Silakan ngerokok terus, ngerokok sampai selesai. Hati saya insya Allah tidak bisa luka. Hati kami tidak bisa terluka, ya itu semua. Tugas kita hanya begitu, subhanallah. Kita teman-teman ya, mudah-mudahan kehadiran kami di sini tetap membawa berkah. Ya, terus tadi saya bilang sama Ustadz ini, sama beliau nih, Pak Haji, saya tuh kalau dakwah, biasanya kalau kajiannya Isya, maghrib sudah penuh Pak Haji. Ada banner, ada panitia, saya maghribnya pas ini tidak ada kehidupan. Saya bilang sama beliau tadi, Ustadz kita salah alamat kayaknya. Tidak, memang di sini. Oh alhamdulillah, ternyata benar. Terus apakah saya kecewa? Tidak, bukan hak saya kecewa. Ya kan, nanti kalau saya kecewa, saya ditegur seperti Nabi Yunus nanti. Nabi Yunus itu kan ceramah itu bertahun-tahun cuma dapat jamaah 2. Akhirnya mutung kalau orang Jawa Timur. Mutung ngambek ditinggal umatnya itu, kaum Ninawa itu. Ditegur sama Allah, ditelan sama ikan, diundi itu di atas kapal itu sampai 3 kali terus keluar namanya. Akhirnya Nabi Yunus tahu diri nyebur ke laut, ditelan ikan. Gitu kan. Di dalam perut Nabi Yunus sadar, taubat, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan lagi sama Allah. Nah gitu teman-teman. Terus tadi Ketua DKM-nya Pak Haji juga bilang sama saya, Gus Nur, pengumuman ini sudah saya share di grup-grup WA, terus ada yang komen, itu sudah enggak misuan tak kiainya gitu, nanti masih misuan gitu. Misuan itu apa tahu? Apa? Marah-marah, misuh gitu. Kalau orang Jawa Timur jangkrik gitu ya, kurang lebih begitu. Loh Bapak Ibu, saya sudah di penjara 3 tahun. Ya, 2 kali bahkan saya di penjara. Saya tidak pernah misuhi rakyat. Saya tidak pernah misuhi umat Islam. Saya tidak pernah misuhi fakir miskin. Tidak pernah. Dosa hukumnya. Wallahi dosa. Anjing kamu kepada orang, dosa Pak. Ya kan? Kepada manusia dosa, enggak boleh. Apalagi kepada fakir miskin, kaum du'afa. Sangat tidak boleh. Nah yang saya pisuhi itu sistem.
menipu rakyat, mendolimi rakyat, gitu kan, membuat rakyat sengsara. Itu yang saya pisui. Itu dalilnya ada, perintahnya ada, resikonya ada, dan resikonya saya tanggung. Sampai sekarang saya belum jadi komisaris. Ya, jadi ada Gus, ada Kiai. Ketika Pak Prabowo sama Pak Jokowi bersaing, si Gus, si Kiai ini mendukung Pak Jokowi, menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Nah sekarang Pak Prabowo-nya jadi, si Gus, si Kiai dan ulama merapat ke Pak Prabowo. Begitu memang politik itu. Tapi saya sampai detik ini nggak merapat kemana-mana. Saya belum makan uang dana haji, saya belum makan uang KTP, saya nggak makan uang reklamasi. Bahkan kita ditawari TV kita tolak. Demi Allah, terakhir kemarin admin saya di WA sama Ainus ya. Kemarin di WA kita sama Ainus. Beberapa bulan yang lalu kita di WA sama MNC. Suruh bikin program acara di sana, pengajian. Bapak Ibu tahu saya di penjara? Yang pertama 10 bulan di Bareskrim. Nih, yang belum kenal biar kenal, yang tidak kenal ya, supaya mudah-mudahan ada berkahnya. Jadi kalau saya misuhi orang, saya dosa, saya nggak pernah misuhi orang. Yang saya misuhi sebuah sistem yang sampai sekarang ninggalkan utang 10.000 triliun lebih, bunganya saja 400 triliun sekian, yang nanggung anak cucunya kita, utang ini. Dan itu risikonya sudah saya tanggung, 10 bulan dalam penjara pertama. Ini sama ini satu alma mater sama saya ini. Beliau di blok, antum nomor berapa itu? 13 ya, saya di sebelah sininya. Satu ruangan, nah ini, di Bareskrim sana, di lantai paling bawah sana. Ketika proses penyidikan, ini saya mukadimah dulu ya, datang pengacara saya, Gus Nur, besok Gus Nur akan dibawa ke lantai 15 di konferensi pers. Gus Nur pakai baju oranye, di borgol, nanti ngomong di wartawan, Detikcom dan lain-lain. Kalau Gus Nur besok mau minta maaf, Gus Nur langsung bebas. Gitu saudaraku. Saya bingung, saya bukan malaikat. Kalau minta maaf, enggak mungkin, wong saya ini yakin ini amar ma'ruf nahi munkar. Masa saya minta maaf, berarti menjilat lidah saya, ludah saya. Tapi kalau saya enggak minta maaf, kalau saya enggak minta maaf, saya kepingin bebas. Istri saya cantik, anak saya masih kecil, lucu-lucu. Saya dibutuhkan oleh keluarga, bingung saya Bapak. Saya enggak bisa jawab. Akhirnya saya telepon anak istri saya. Mama, anak-anak, tolong di loudspeaker handphonenya. Ini Abi kalau besok minta maaf, Abi bebas. Menurut kalian bagaimana? Intinya istri saya, sami'na wa ata'na. Monggo Abi, tapi menurut Mama, kalau itu bertentangan sama hatinya Abi, enggak usah. Enggak apa-apa Abi ditahan, kami siap di belakang support doa, support segala-galanya. Akhirnya kami tolak minta maaf. Dan saya jalani penjara itu 10 bulan. Untuk apa? Jawab saya tanya sama Anda, untuk apa? Jawab. Sampai sekarang sebelum komisaris. Jadi saya kalau tegas, lugas, itu bukan untuk uang, bukan untuk jabatan, saudaraku. Hak lillahi ta'ala. Nah ini yang terakhir ini lebih parah, 3 tahun saya di penjara. Ada orang namanya Bambang Tri, ngomong ijazah palsu, sudah ngomong di mana-mana, di TikTok, di WA, di IG, di Facebook, sudah diwawancari orang, viral. Namanya Bambang Tri. Saya penasaran, ini orang siapa ya kok berani banget. Saya panggil ke rumah saya wawancara. Ya saya host, narasumber, saya ngundang narasumber. Udah wawancara, Mas Bambang, apa benar ijazahnya palsu? Yakin saya. 45 menit dia menjabarkan itu. Karena saya nggak percaya, saya sumpah dia. Itu pun saya yakin dia nggak mau. Menurut saya waktu itu, Mas Bambang, saya sumpah pakai Al-Quran berani, mubahalah, berani. Tapi risikonya besar loh, nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya ambil Al-Quran. Ada itu videonya viral itu. Setelah Al-Quran saya pegang, itu pun saya tanya lagi, Mas, kalau dibatalkan nggak apa-apa. Dan ini juga nggak live kok, nggak usah malu. Nanti saya hapus videonya.
Ini karena risikonya besar loh, azabnya berat loh. Enggak apa-apa, saya berani. Ya sudah, kita mubahalah. Jadi saya host yang mengundang narasumber. Bapak Ibu, alhamdulillah saya ditangkap, Bambang Tri ditangkap. Ya, 6 bulan sidang di Solo. Nah, akhirnya saya divonis 6 tahun. Ini saya bebas baru 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah, saya syukuri. Oh, berarti Gus Nur mantan narapidana. Iya, saya mantan narapidana Bapak Ibu. Saya mantan orang yang dipenjara. Nah, coba saya kasih wacana ya, 3 orang. Nanti kalau ada konflik di dalam hatinya Anda, kita diskusikan baik-baik. Orang di penjara itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama dia kriminal. Apa namanya? Penjahat. Mencuri, merampok, apalagi? Membunuh, merugikan orang, koruptor. Koruptor itu harusnya di penjara seumur hidup itu harusnya ya. Pokoknya kriminal, merugikan rakyat. Suami mukul istri, boleh nggak di penjara? Boleh itu, namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada suami mukul istrinya, boleh diproses hukum. Narkoba, mencuri, itu semuanya kriminal Pak. Otaknya memang kriminal, dia harus dipenjara Pak. Harus menanggung konsekuensinya, itu yang pertama. Bapak Ibu, orang dipenjara karena apa? Dia kriminal. Bisa diterima? Ada enggak kriminal, enggak usah dipenjara dah, bebaskan gitu. Nerima enggak? Enggak ya, harus dipenjara. Kriminal kok, penjahat. Nah yang kedua, orang dipenjara itu karena ceroboh. Ceroboh ya Bu. Tanda tangan tidak dibaca. Apalagi Bapak Ibu? Mak-mak kalau di Jawa banyak, di Jawa Timur. Enggak tahu kalau di sini. Kalau ada mak-mak naik motor tuh loh, ngesennya kiri, beloknya kanan. Ada ya? Dari jauh sudah ngesen kiri, tit. Begitu tiba-tiba beloknya kanan. Jadi orang yang di belakang bingung, ngerem mendadak, terjadi kecelakaan beruntun. Nah, itu boleh dipenjara. Karena ceroboh. Di Jawa Timur Bu banyak, di sini nggak ada kayaknya. Oh banyak. Allahu Akbar. Yang pertama kriminal, yang kedua ceroboh. Tanda tangan nggak dibaca lah, macam-macam lah. Salah milih teman. Itu juga bisa dipenjara. Nah yang ketiga ini, orang dipenjara itu karena dia terlalu baik, bahkan terlalu baik. Bisa nerima? Bu, bisa nerima? Belum? Tidak bisa nerima? Contoh Nabi Yusuf. Ini sebelum saya kasih dalil yang muamalah, saya kasih dalil yang qauliyah, yang nas. Ya, qat'i. Nabi Yusuf jahat apa baik? Ayo angkat tangan, siapa yang berani ngomong Nabi Yusuf kriminal gitu. Nabi Yusuf menzinai istri orang, ada? Angkat tangan. Tidak berani Bu. Nabi Yusuf itu orang baik Bu. Dia digoda sama wanita bersuami namanya Zulaiha. Diseret, dibawa ke kamarnya, diajak zina. Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf lari. Dikejar saking nafsunya itu Zulaiha, dikejar, kenalah jubah bagian belakangnya Nabi Yusuf, sobek bersamaan yang sama, tangan Nabi Yusuf sudah meraih pintu, dibuka, ternyata ada suaminya di situ. Saya potong ceritanya ya, terjadilah gelar pengadilan. Apa yang terjadi? Fakta persidangan, tidak ada satupun saksi yang memberatkan Nabi Yusuf. Qadarullah ini, saksi yang didatangkan dari pihak wanita, harusnya memberatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf salah, harusnya gitu. Ternyata tidak. Di ruang sidang itu semua malah meringankan Nabi Yusuf dengan izin Allah. Bahkan dalam satu keterangan ada bayi yang belum bisa ngomong, tiba-tiba ngomong. Kalau Nabi Yusuf itu tidak salah. Ya tapi itulah hukum dunia. Fakta persidangan tidak salah, Nabi Yusuf tetap dipenjara. Monggo dibantah. Di penjara, sebagian riwayat 7 tahun, sebagian riwayat 9 tahun, ngedis, tahu ngedis? Kalau anak-anak Nabi bahasanya ngedis, Ustaz Ali tahu ngedis? Tidak ada remisi,
Tidak ada amnesti, nggak ada gerasi, apa istilahnya? 7 tahun, full 7 tahun. Nabi Yusuf di penjara. Saya tanya, yang menjara Nabi Yusuf berarti jahat. Itulah dunia. Jadi di dunia ini jangan mencari keadilan. Di dunia jangan mengharap keadilan, jangan mengharap bahagia, enggak ada, Bu. Dunia ini disetting bukan untuk kebahagiaan, bukan untuk keadilan. Nanti di surga baru bahagia. Di dunia ini disetting untuk berjuang, belajar, dihina, dicaci, difitnah. Itulah di dunia ini. Ya, terima, layani deritamu. Layani deritamu. Asal ada ridhomu ya Allah. Mau dipenjara sekalipun, siap. Asal ada ridhomu. Enggak takut. Dosa haram takut kepada selain Allah. Gitu saudaraku. Asal ada ridhomu ya Allah, aku layani derita ini ya Allah. Gitu teman-teman. Jadi saya mengalami situasi yang lebih parah dari ini pernah sering sama teman-teman itu. Di pelosok-pelosok itu sudah enggak ada sinyal itu. Jalan sendiri, pulang sendiri gitu kan. Yang datang cuma 5, 6. Asal ada ridhomu ya Allah, nyemplung sungai, nyemplung sumur terserah. Ini juga Allah yang menentukan aku di sini gitu teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nabi Yusuf di penjara. Siapa lagi? Ibu, siapa lagi? Pendiri NU siapa? Pendiri NU? Mbah Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mbah Hashim Asy'ari, salam takdim, salam hormat. Kita tawasulkan itu tiap hari itu Mbah Hashim Asy'ari itu. Itu ayo ada yang berani angkat tangan ya, Mbah Hashim Asy'ari orang jahat ada? Tidak ada, Pak. Wali beliau itu. Di penjara sama Jepang. 4 bulan saya baca sejarahnya itu. Dipindah-pindah dari satu rutan ke rutan yang lain, dicabut kukunya. Hanya gara-gara beliau nggak mau nunduk ke rezim Jepang tuh. Keren Mbah Hashim Asy'ari ini, bukan penjilat orangnya. Enggak mau menjilat Ki Hashim Asy'ari. Salam hormat saya Mbah Hashim. Insyaallah beliau di surga sudah. Gitu. Sekarang yang ngelaporkan saya sekarang sudah jadi komisaris semua. Alhamdulillah. Jadi rezim Jepang lewat, semuanya berdiri, nunduk. Mbah Hashim Asy'ari enggak mau. Akhirnya ditangkap. Izin, kalau di sini sholat subuh pakai kunut apa tidak? Pakai? Kadang pakai, wah subhanallah, multifungsi berarti ya. Kadang pakai, kadang enggak ya. Kalau pakai kunut berarti imam siapa? Imam Syafi'i ya. Kalau pakai kunut, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afit. Berarti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara Pak. Kenapa Anda pakai mazhabnya? Dia di penjara. Mantan narapidana. Dicambuk 7 kali tiap hari itu. Ya jangan dipakai Pak, kan di penjara. Tidak bisa, beliau orang baik. Imam Maliki di penjara. Baca sejarah Bapak ya, ada namanya Said Qutb digantung bahkan. Karena nggak mau bergabung dengan penguasa dolim. Ada lagi yang tahu Bapak, siapa lagi Ustaz? Buya Hamka, saya kemarin ke kampung halamannya beliau. Buya Hamka itu orang baik Bapak, di dalam penjara mengeluarkan kitab tafsir Al-Azhar. Buya Hamka itu sampai pernah minum air kencingnya sendiri. Karena memang bukan hanya jasadnya di penjara, bukan hanya raganya yang di penjara, tapi mentalnya juga mau dirusak. Tapi subhanallah beliau orang kuat, tegar, sabar. Enggak gentar dengan gemuruh halilintar, selalu bersandar pada Sang Akbar. Itulah Buya Hamka. Di penjara. Saya tanya ini, yang menjara Buya Hamka siapa? Pak Karno. Anda tahu begitu Pak Karno meninggal, keluarganya Pak Karno telepon keluarganya Buya Hamka. Buya, izin. Berkenankah Buya Hamka mensolati jenazahnya Bapak? Buya Hamka jauh-jauh terbang dari Sumbar sana mensolati jenazahnya Pak Karno. Ini jenazahnya ini Pak Karno, ini Buya Hamka.
mensolati jenazahnya. Padahal dia yang memenjarakan dan menganiaya selama ini. Kenapa Bu Yamka bisa melakukan itu? Itulah orang yang baik, orang yang soleh. Gitu Ibu ya. Nah saya di penjara, saya tidak ngaku baik, dosa kalau saya ngaku baik. Baik dan buruk tentang saya tak serahkan ke sampean. Sampai nilai saya buruk, alhamdulillah. Sama nilai saya baik, ya alhamdulillah. Penilaian itu akan kembali ke Anda juga, kebaikannya. Sama nilai saya buruk, Gus Nur buruk apa itu? Ya monggo alhamdulillah. Yang jelas itu akan kembali ke Anda juga. Hati-hati, pikiranmu, batinmu, hatimu akan meninggalkan jejak digital, spiritual. Dicatat oleh alam, algoritma alam akan mencatat. Hati-hati, saman bisa kaya, bisa miskin, bisa bangkrut, bisa sukses, bisa bahagia, bisa menderita, tergantung jejak-jejak digital yang saman tinggalkan itu. Jejak pikiran, jejak hati, subhanallah gitu ya. Tapi tak doakan Anda semua insya Allah ya, husnul khotimah, bahagia semua, ahli surga semuanya. Jadi saya kembali, ini belum ceramah ini, masih mukadimah ini. Ya. Jadi kembali ke Pak Haji tadi DKM, Gus Nur undangan pengajian ini saya share dan ada yang jawab apa Gus Nur, apa kiainya misuhan. Jadi saya nggak misuhi orang, bahkan saya nggak misuhi orang sini, saya nggak kenal. Dari blok A sampai blok Z mungkin ya, ada berapa kakak di sini, tidak ada satupun yang pernah saya pisui. Yang saya pisui adalah sistem, bukan orang. Dan itu sudah saya tanggung resikonya. Dan saya nggak ngeluh. Alhamdulillah. Bahkan ini di penjara katanya sih nggak tahu Bu apa bener ya. Gus Nur keluar dari penjara kok tambah glowing gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tambah gemuk katanya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo teman-teman ya, yang jembar pikirannya, yang padang pikirannya. Nanti kasihan jenengan nanti. Yang rugi jenengan, insyaallah. Saya pun rugi kalau saya nanti terpengaruh oleh ini itu saya rugi. Nah itu yang bisa saya buat mukadimah. Doakan mudah-mudahan saya istiqomah.